Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kami masih terus menantikan kiriman cerita misteri dari Anda. Silahkan yang ingin berbagi cerita pengalaman mistis Anda. Kami masih terus menunggu via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Dan buat yang nggak suka mengetik, boleh gunakan voice note. Untuk durasinya suka-suka Anda, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Baik, untuk kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Penghuni Kebun Pisang. Namanya Rizky. Rizky tinggal di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Kebetulan ia hobi sekali dengan musik. Ia dan bandnya rutin latihan setiap 3 kali seminggu. Kebetulan hari itu hari Kamis, dan karena akan mengikuti sebuah festival, akhirnya Rizky memutuskan untuk mengadakan latihan dadakan agar bisa menunjang penampilan mereka. Karena mendadak mereka menemukan bahwa semua studio musik telah penuh jadwalnya. Mereka pun terus mencari studio yang kosong, tetapi mereka tidak menemukan juga. Mereka putus asa. Salah satu teman Rizky tahu bahwa studio yang tidak terlalu ramai letaknya di daerah Narogong, Bekasi. Mereka pun meluncur ke sana. Tanpa tidak disangka, ternyata lokasi studio tersebut sangat sepi. Terdapat beberapa kumpulan pohon pisang. Begitu sampai, mereka pun memulai latihan. Setelah beberapa jam, Rizky dan teman-temannya pun selesai latihan. Saat itu jam tangan Rizky menunjukkan jam 12 malam. Mereka pun pergi sambil mencari penjual minuman karena merasa kehausan. Ketika mereka sedang kebingungan mencarinya, dari kejauhan mereka melihat ada seorang wanita berjalan ke arah mereka. Rizky pun bertanya pada wanita itu, "Neng, di sini warung di mana ya?" Wanita itu pun menatap Rizky dengan tajam seraya bilang, "Di depan sana ada warung kok, nggak jauh." Entah kenapa Rizky merasa ada yang aneh dengan tatapan wanita itu. Tetapi ketika ingin ditanya lebih lanjut, wanita itu langsung pergi. Rizky dan teman-temannya langsung mencari warung itu. Benar saja, tak berapa lama Rizky memacu sepeda motornya. Ia melihat ada sebuah warung kopi di pinggir jalan sepi. Mereka pun mampir. Ternyata warung itu milik seorang suami istri. Mereka menyambut kedatangan Rizky dan teman-temannya. Rizky melihat keanehan di wajah istri si pemilik warung. Wajahnya seperti pucat dan lebam. Mungkin saja ia sedang sakit, pikir Rizky. Rizky dan teman-temannya bercengkrama di warung itu. Tetapi selang beberapa saat, Rizky melihat ada seorang kakek menatap tajam ke arahnya dan teman-temannya. Wajah kakek itu amat menyeramkan. Seakan-akan kakek itu menyimpan sesuatu. Karena penasaran, Rizky pun beranjak dan menghampiri kakek itu untuk menyapanya sebagai basa-basi. Kakek itu berada sekitar 10 meter dari warung tempat Rizky dan teman-temannya berada. Assalamualaikum, Kek. Ada apa ya? Kok kakek berdiri di sini? Tanya Rizky sopan. "Suruh teman-teman kamu pergi dari sana," jawab si kakek dengan tegas. Rizky pun menolak perintah si kakek. Kakek itu terlihat tidak suka dengan jawaban Rizky. Tiba-tiba kakek itu menampar Rizky. Secara refleks, Rizky emosi kepada si kakek. Tapi seketika itu, si kakek menyuruh Rizky melihat ke arah warung itu. Tiba-tiba tubuh Rizky lemas. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Warung yang ia lihat tadi menghilang. Rizky hanya melihat sebuah kebun pisang. Teman-teman Rizky pun hanya duduk di bawah pohon-pohon pisang. Dan yang lebih menyeramkan adalah, di antara teman-teman Rizky itu, ada 3 sosok pocong yang berdiri di sela-sela teman Rizky yang sedang berbincang. Rizky ingin sekali berteriak, tetapi seakan-akan pita suara Rizky tidak berfungsi lagi. Tak ada suara yang keluar dari mulut Rizky. "Panggil semua teman-temanmu," ujar kakek itu. Mendengar hal itu, seketika itu Rizky mengeluarkan HP-nya
dan mengirim SMS ke teman-temannya berisi, "Cepet cabut dari warung, bawa motor lo dan samperin gue." Sejenak teman-teman Rizky melihat ke arah dia dan kakek itu. Rizky hanya mematung. Tubuhnya gemetaran melihat pocong itu menatap ke arahnya dan kakek itu. Tenang saja, jangan takut, ujar kakek itu melihat Rizky gemetaran. Untung saja teman-teman Rizky menuruti ajakan Rizky. Mereka pun menghampiri Rizky. Teman-teman Rizky pun bertanya-tanya, tetapi Rizky hanya terdiam. Kakek itu menyuruh teman-teman Rizky memejamkan mata mereka dan melihat warung tersebut. Benar saja, seketika itu teman-teman Rizky melihat apa yang Rizky lihat. Mereka langsung terduduk lemas. Ketiga pocong itu menatap dengan tajam ke arah mereka. Tatapan yang amat mengerikan. Rizky dan teman-temannya gemetaran, tetapi kakek itu terlihat sangat tenang. Tiba-tiba saja pocong itu menghilang. Kakek itu langsung mengajak Rizky dan teman-temannya meninggalkan tempat itu dan mengajak ke rumahnya. Begitu sampai, Rizky dan teman-temannya didoakan oleh kakek itu. Tujuannya agar mereka tidak diikuti oleh penunggu kebun pisang itu dan juga agar mereka tenang. Ketika keadaan sudah tenang, kakek itu memperkenalkan diri. Dia adalah kakek Rosid, seorang petani yang punya ilmu kebatinan. Kakek Rosid sudah memperhatikan Rizky dan teman-temannya ketika mereka sedang bertanya kepada seorang wanita yang ternyata adalah sesosok kuntilanak dengan lidah menjulur panjang. Saat itu kakek Rosid tahu bahwa makhluk itu berniat jahat. Oleh karena itu, kakek Rosid mengikuti mereka. Menurut kakek Rosid, kawasan itu memang angker. Sudah banyak orang-orang yang dijahili oleh penghuninya, yaitu sesosok pocong. Mendengar hal itu, Rizky seakan disambar petir. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang ia temui dan pemilik warung itu adalah makhluk halus. Malam itu, Rizky dan teman-temannya menginap di rumah kakek Rosid. Barulah keesokan paginya mereka berani pulang. Hingga beberapa hari setelah kejadian itu, Rizky masih terasa ada yang mengikuti. Tapi untung saja itu tidak berlangsung lama. Hingga saat ini, Rizky tidak bisa melupakan kejadian itu. Ia menjadi trauma dengan kebun pisang. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.